Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertengahan Oktober ini posisi matahari tidak jauh dari khatulistiwa. Jadi kalau kita mendongak ke atas ya, waktu tengah hari ya matahari itu tidak jauh garis lurusnya dengan kota Padang. Artinya mulai dari September sampai Oktober ini posisi matahari itu di khatulistiwa. Sekiranya tidak hujan, tidak mendung, panasnya kota Padang itu tinggi. Allah Maha Penyayang di bulan September, Oktober dijadikan musim hujan. Tadinya daerah yang dilalui khatulistiwa itu bisa panas kerontang, tanah bisa merengkah karena kering. Allah Maha Penyayang betapa derita itu dialami oleh hambanya kalau itu terjadi. Terus bagaimana? Dijadikan September, Oktober itu hujan banyak turun sehingga bumi subur. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Sengaja ini dalam kalimat ini disampaikan. Ya, akhir-akhir ini kan hujan banyak turun. Mari kita sambut dengan gembira, senang hati bahwa Allah berikan terbaik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, syukur hujan banyak turun. Kalau seandainya hujan tidak banyak turun, menurut alamiahnya panas kerontang. Karena matahari itu ya di atas kita. Berbeda dengan bulan Juni. Kalau tengah hari Juni matahari itu agak berat belahan utara, jadi tengah harinya tidak mantak ke arah khatulistiwa. Panas juga, tapi tidak sepanas bulan September dan Oktober. Nanti sekali di bulan Desember, tengah hari bagi kita di kota Padang, matahari tidak di atas kita, tapi agak berat belahan selatan.
Walaupun demikian ya bisa dimaklumi bahwa matahari itu terbit dan terbenam atau lalu lintasnya setiap hari tidak sama. Ini yang dimaksud dengan deklinasi matahari. Ini pula lah penyebab tidak samanya jadwal waktu salat kita. Ya, sebentar lagi zuhur pukul 12:05. Terus beberapa hari kemudian sekitar 3 pekan ya lebih kurang, waktu zuhur itu pukul 12:04. Ini perlu disiasati, sering-sering melihat jadwal salat. Misalnya di kantor, di sekolah, di kampus. Kalau keluarnya misalnya hari Jumat dulu ditunggu pula pukul 12, banyak yang mepet. Jadi walaupun jam kerja atau jam istirahat, kalau memang harus pukul 12, tapi mengingat waktu salat, ya jangan ditunggu pukul 12 dulu, karena kan harus berwudu dengan tenang, bahkan ada yang mau mandi dulu dan seterusnya. Jadi disiasati sehingga hari Jumat itu ya idealnya sebelum azan itu sudah berada dalam masjid, idealnya begitu. Coba dibayangkan kalau pukul 12 baru keluar dari kantor, dari kampus, padahal orang azan pukul 12:04. Nah, dari perjalanan matahari itu, inilah yang membuat musim tidak selalu sama. Nah, kita di Indonesia bersyukurnya yang sejak dari SD kita diajarkan hanya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Tidak sampai statusnya musim dingin dan musim panas. Misalnya kemarin atau kemarinnya lagi hari hujan, walaupun hanya dengan baju tipis, walaupun sudah usia kakek nenek, masih bisa orang berpakaian normal, tidak harus pakaian tebal, tidak begitu merasa dingin walaupun hari hujan. Ya agak dingin, tapi tidak sampai status musim dingin, hawa musim dingin, tidak. Kalaupun musim kemarau, hari panas, tidak pula sampai sepanas musim panas di Arab Saudi, mendekati 40 derajat, bahkan bisa lebih. Karena postur tubuh, daya tahan kita orang Indonesia sebahagian besar yang tidak kuat dengan suhu 40 derajat itu. Sehingga dalam pelajaran kita IPS sejak SD, kalau SMP ditingkatkan pelajaran geografi, dibagi lagi menjadi sejarah. Kalau di SMA dibagi lagi, IPS itu ekonomi, geografi, sejarah. Jadi ini khusus tentang geografi. Mungkin bapak-bapak yang lebih duluan daripada saya, mungkin dulu namanya ilmu bumi. Nah, dalam pelajaran ilmu bumi ataupun bumi antariksa itu memang dipahami bagaimana suhu musim dari tahun ke tahun itu memang menjadi hafalan. Sekarang sudah datang musim hujan dan seterusnya. Nah, soal peredaran matahari itu sudah hafal juga bagi Bapak Ibu ayatnya, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang menjadikan 2 batas terbit matahari di timur dan 2 batas terbenam matahari di barat. Kalau dilihat terjemahnya di sini, Tuhan menjaga 2 timur dan Tuhan menjaga 2 barat. Tapi apa maksudnya? Kalau bulan Desember besok ini matahari terbit di sana, tanggal 22, terbenamnya di sana. Itu disebut timur pertama, barat pertama. Nanti di tahun 2025 bulan Juni matahari terbitnya di sana tanggal 21, paling utara. Terbenamnya di sana. Itu yang dimaksud timur kedua, barat kedua. Jadi batas terbit matahari itu Allah jaga, begitu juga terbenamnya dijaga.
Tidak ada matahari itu bergeser melewati 23,5 derajat ke selatan. Kalau bergeser pula matahari ke selatan, itu mengakibatkan ketidakadaan keseimbangan atau tidak ada keseimbangan. Jadi kutub selatan itu bisa mencair gunung esnya atau benua esnya. Lalu belahan utara lautnya sebagian besar membeku karena matahari terlalu jauh selatan. Kalau sebagian laut itu membeku, ya matilah laut dan tidak ada keseimbangan. Jadi Allah jaga batas terbit dan terbenam matahari itu. Demikian sedikit pemahaman, semoga kita gembira apa yang Allah takdirkan pada kita, mau hujan atau panas tetap semangat bersyukur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.